Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kelenjar-kelenjar endokrin pada vertebrata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktonovianti dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan membahas materi pertama kami mengenai tentang kelenjar-kelenjar endokrin pada vertebrata. Nah, sebelumnya saya sedikit menjelaskan tentang kelenjar endokrin. Nah, sistem endokrin ini merupakan kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini terletak di seluruh tubuh. Hormon diangkut dalam saluran, sebaliknya mereka akan dibawa ke darah. Selanjutnya mereka dibawa oleh darah. Meskipun hormon bersirkulasi di seluruh tubuh, masing-masing biasanya mencapai jaringan target yang dipilih. Nah, sehingga pengaruhnya teralokasi. Terus kelenjar endokrin ini sangat bervariasi seperti jaringan target mereka kontrol. Terus mereka memimpin reproduksi seperti metabolisme, osmoregulasi, perkembangan embrionik, pertumbuhan, metamorfosis, dan pencernaan. Selanjutnya itu macam-macam kelenjar endokrin itu ada kelenjar hipofisis. Nah, di mana kelenjar hipofisis ini merupakan istilah, kalau kita istilahkan, hipo itu berarti bawah dan fisis mengacu pada pertumbuhan. Lalu hipofisis ini memiliki dua sumber embrionik. Nah, salah satunya itu adalah infundibulum, suatu perkembangan ventral dari diencephalon otak. Yang lainnya yaitu adalah kantong Rathke. Nah, di vertikulum dari stomodeum yang tumbuh di bagian punggung dan menjadi terkait dengan infundibulum. Nah, infundibulum ini mempertahankan hubungannya dengan otak dan menjadi neurohipofisis. Nah, kantong Rathke ini dijepit dari hubungannya dengan stomodeum dan menjadi adenohipofisis. Nah, ada 3 wilayah yang berbeda membagi adenohipofisis ini menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pars distalis, yang kedua pars tuberalis, dan yang ketiga itu pars intermedia. Oke, yang pertama pars distalis. Ini adalah bagian utama dari adenohipofisis dan sumber dari berbagai hormon. Dia itu seringkali dibedakan menjadi lobus ataupun subregional. Nah, terus pars tuberalis terletak di anterior pars distalisnya. Nah, fungsinya itu tidak dipahami, tetapi hanya ditemukan pada tetrapoda. Setidaknya pada mamalia ia merespon melantion dan melepaskan hormon pada gilirannya terkait dengan kontrol fotoperiodik, sekresi prolaktin pada ritme sirkadian. Selanjutnya itu ada pars intermedia. Dia bergabung dengan neurohipofisis. Terus sisa lumen dari embrionik kantong Rathke ini, neurohipofisis itu terdiri dari 2 subdivisi. Nah, yang pertama nas nefrosa, yang kedua itu ada media eminens. Nah, yang lebih anterior. Masing-masing daerah ini memiliki persediaan vaskuler sendiri. Sistem portal pendek di antara mereka menempatkan adenohipofisis di hilir dari media eminensia. Pas nefrosa memiliki suplai darah yang luas dari sirkulasi tubuh secara umum yang terpisah dari suplai adenohipofisis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sela Sutari. Saya dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang kedua itu tentang kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini merupakan organ komposit yang berasal dari 2 sumber filogenetik yang terpisah. Salah satunya itu ada jaringan adrenokortikal yang menghasilkan hormon
kortikosteroid yang merupakan senyawa organik yang disebut steroid. Nah, steroid ini ada 3 kategorinya. Yang pertama itu ada mineralokortikoid, glukokortikoid, dan yang ketiga itu estrogen, androgen, dan progesteron. Nah, yang pertama itu ada mineralokortikoid yang terlibat dalam proses reabsorpsi dan transportasi natrium oleh ginjal. Yang kedua itu ada glukokortikoid yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Nah, yang ketiga ada estrogen, yaitu hormon yang merangsang perkembangan saluran reproduksi betina. Itu hewan betina pada vertebrata. Yang kedua itu ada androgen. Androgen ini merupakan hormon yang mengembangkan karakteristik seksual pada hewan-hewan jantan vertebrata. Ketiga itu ada progesteron yang merupakan kelenjar yang berfungsi untuk merangsang kehamilan dan dinding rahim betina. Nah, fungsi yang terpenting dari kelenjar adrenal ini yaitu mengoordinasikan respon oleh seluruh organ tubuh organisme terhadap rangsangan. Misalnya apabila pada hewan tersebut yang merasa terancam, maka hormon adrenalinnya akan bekerja. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, saya akan membahas tentang pulau-pulau Langerhans pankreas. Pankreas adalah kelenjar komposit yang terdiri dari bagian eksorin dan endokrin. Bagian eksorin terdiri dari asini yang mengeluarkan enzim pencernaan menjadi saluran. Dan bagian endokrin, pulau pankreas atau pulau Langerhans itu terdiri dari massa sel endokrin yang tertanam di dalam pankreas eksorin. Pada siklostom dan kebanyakan ikan telos, bagian eksorin dan endokrin terdiri dari pankreas yang berdekatan satu sama lain, walaupun mereka adalah kelompok terpisah dari jaringan kelenjar. Di hagfish, pulau-pulau Langerhans ditemukan di dasar saluran empedu dan di lamprey. Mereka tertanam di dalam dinding muklosa, usus, dan bahkan di dalam hati. Pada chondrichthyans dan coelescens atau latimeria, pulau-pulau kecil muncul di sekitar saluran dan di dalam pankreas eksorin. Pada bagian besar ikan bertulang, massa terisolasi dari jaringan pulau pankreas yang dikenal sebagai tumbuh Brockman tersebar di sepanjang hati, kantong empedu, dan saluran empedu, pembuluh darah perut, dan permukaan usus. Dalam beberapa spesies ikan bertulang, pulau terakumulasi dalam pankreas eksorin, tetapi di dalam telos, pulau terpisah dikumpulkan menjadi satu massa tunggal yang disebut pulau utama. Pada kebanyakan tetrapoda, pulau endokrin biasanya terdistribusi secara merata dalam rumpun kecil. Pada banyak burung dan bivokatak, mereka membentuk lobus yang tertanam di dalam bagian eksorin pankreas. Insulin bekerja sama dengan hormon lain mengontrol metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein secara keseluruhan. Ini sangat penting ketika produk akhir dari pencernaan ini berlimpah karena mempromosikan seringkali secara tidak langsung konversi mereka menjadi bentuk penyimpanan. Salah satu tindakan insulin adalah menghambat pemecahan lemak, meningkatkan sintesis lemak, dan akibatnya menurunkan kadar asam lemak di dalam darah. Insulin menambah metabolisme glukosa intraseluler dan menghambat pemecahan gen gliko di hati. Tetapi, fungsi yang paling penting itu adalah untuk mengikat membran sel yang mendorong masuknya glukosa ke dalam sel, terutama ke dalam sel otot, rangka, dan jantung. Dengan demikian, kadar glukosa darah itu menjadi turun, suatu kondisi yang dikenalkan sebagai hipoglikemia, karena kadar glukosa intraseluler meningkat. Jika produksi insulin terlalu rendah, glukosa tidak dapat memasuki sel, menumpuk di dalam darah, dan diekskresikan dalam urin. Kondisi ini disebut dengan diabetes mellitus, yang berarti penyakit urin manis atau disebut kita itu kencing manis. Baik, sekian, terima kasih. Dan saya ada gambarnya di atas ini.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan, menyimpan, dan melepaskan dua hormon yang terpisah yang mengatur laju metamorfosis, laju metabolisme, dan pertumbuhan serta reproduksi. Hormon tiroid dikatakan primitif, artinya mereka mengizinkan jaringan target untuk lebih responsif terhadap stimulasi oleh hormon lain, oleh sistem saraf, atau mungkin oleh rangsangan lingkungan seperti cahaya dan suhu. Tiroid mengeluarkan hormon yang mengandung yodium. Hormon tiroid yang penting adalah tetrodotoxium dan triodotronin. Hormon ini penting dalam pertumbuhan, metamorfosis, serta reproduksi. Secara spesifik, tiroksin menambahkan produksi, energi, dan konsumsi oksigen pada jaringan yang normal, mempunyai pengaruh anabolik serta dan katabolik. Pada kolostom, hormon ini disimpan secara intraselulur, namun pada gonadosoma, tiroid menyimpan sejumlah besar hormon secara ekstraselulur. Hai, perkenalkan nama saya Ananda Putri Lakosta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid itu merupakan kelenjar endokrin di leher yang memiliki fungsi untuk memproduksi hormon. Yang nama hormonnya itu adalah hormon paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di bagian belakang dari pelengkap tiroid atau pelengkung yang dekat dengan pelempar tiroid. Untuk pelempar ini biasanya disebut dengan paratiroid. Lalu, fungsi utama dari kelenjar paratiroid ini adalah yaitu untuk memproduksi hormon paratiroid. Hormon ini mempunyai peptida yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah dan di dalam gula. Satu kelenjar paratiroid itu biasanya memiliki panjang sekitar 6 mm, lalu lebar sekitar 3 mm, dan tebal itu sekitar 2 mm. Terdapat 4 kelenjar paratiroid pada tubuh manusia. Biasanya terdapat 2 kelenjar paratiroid pada setiap sisi atas dan sisi bawah. Kelenjar paratiroid di orang dewasa memiliki sel pemimpin yang berisikan aparat Golgi, yaitu tempat diproduksinya hormon paratiroid. Selain itu, juga ada sel ofisil yang berisikan granula oksifil dan jumlah besar mitokondria dalam sitoplasma. Sebelum memasukkannya masa pubertas, hanya ditemui sebagian dikit. Sebelum masukkan masa pubertas, hanya ditemui sebagian sedikit sel oksifil. Namun demikian, jumlah sel ini menjadi banyak seiring bertambahnya usia. Fungsi dari sel ini adalah belum banyak diketahui. Bisa jadi sel itu adalah modifikasi atau sisa dari sel yang tidak menghasilkan hormon. Siklus darah pada saat paratiroid dilakukan oleh cabang arteria tiroidea inferior di masing-masing sisi. 1-3 hari paratiroid pada manusia yang memiliki 2 atau lebih arteri paratiroid. Pembuluh limpa paratiroid banyak dan memiliki keterkaitan dengan kampa limfe tiroid dan timus. Sarafan di paratiroid adalah saraf yang sifatnya simpatis, langsung dari ganglia cervicalis superior atau medida. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lalu nanti di sini saya akan tampilkan gambar kelenjar paratiroid. Terima kasih. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa nonton. Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, and comment.